Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 21 Januari. 1. Santa Agnes, perawan dan martir. Agnes hidup tahun 291 sampai 304. Ia terkenal sangat cantik dan simpatik. Tidaklah mengherankan bila banyak pemuda yang jatuh hati padanya dan bertekad mengawininya. Tetapi apa yang dialami pemuda-pemuda itu? Mereka menyesal, kecewa bahkan marah karena lamaran mereka ditolak. Agnes, gadis rupawan itu berkaul tidak mau menikah karena ia telah berjanji untuk tetap perawan dan setia kepada Kristus yang mencintainya. Pemuda-pemuda frustasi itu melaporkan Agnes kepada pengadilan Romawi dengan mengungkapkan identitasnya sebagai seorang penganut agama Kristen. Di hadapan pengadilan Romawi, Agnes diuji, ditakut-takuti bahkan dituduh menjalani kehidupan sebagai seorang pelacur. Ia diancam dengan hukuman mati dan dipaksa membawakan kurban kepada dewa-dewa kafir Romawi. Tetapi Agnes tidak gentar sedikit pun menghadapi semua ancaman dan siksaan itu. Ia dengan gagah berani menolak segala tuduhan atas dirinya dan mempertahankan kemurniannya. Belenggu yang dikenakan pada tangannya terlepas dengan sendirinya. Bagi dia Kristus adalah segala-galanya. Dia yakin Kristus menyertainya dan tetap menjaga dirinya dari segala siksaan atas dirinya. Akhirnya tiada jalan lain untuk menaklukkan Agnes selain membunuh dia dengan pedang. Kepalanya dipenggal setelah dia berdoa kepada Yesus. Mempelainya, jenazahnya dikebumikan di jalan Nomentana. Kemudian di atas kuburnya didirikan sebuah gereja untuk menghormatinya. Agnes dilukiskan sedang mendekap seekor anak domba Agnus, lambang kemurnian. Memegang daun palem sebagai lambang keberanian. Pada hari pestanya setiap tahun, 2 ekor anak domba disembelih di gereja Santa Agnes di jalan Nomentana. Bulu domba itu dikirim kepada Sri Paus untuk diberkati dan dipakai untuk membuat hiasan atau mantel. Hiasan dan mantel itu kemudian dikembalikan kepada uskup agung dari gereja itu untuk dipakai sebagai simbol kekuasaannya. 2. Santo Fructuosus dan kawan-kawan, Augurius dan Eulogius, martir. Fructuosus adalah uskup Tarragona, Spanyol. Pada suatu hari Minggu di tahun 259, beberapa tentara Romawi memanggilnya bersama Augurius dan Eulogius, kedua diakonnya untuk menghadap pengadilan kaisar. Mereka selanjutnya dipenjarakan. Kejadian ini menggemparkan seluruh umat. Namun ketiga saksi Kristus ini menganggap peristiwa pemenjaraan atas diri mereka sebagai suatu pengalaman keikutsertaan mereka dalam sengsara Kristus dan kesempatan emas untuk memberi kesaksian iman. Dalam penjara itu, Uskup Fructuosus berhasil mempertobatkan seorang narapidana bernama Rogasianus. Kepada Fructuosus gubernur bertanya, "Tidak tahukah Tuan peraturan kaisar mengenai penghormatan kepada dewa-dewa?" Dengan tegas Uskup Fructuosus menjawab, "Tidak, saya seorang Kristen. Saya hanya menyembah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala sesuatu yang ada di dalamnya." Gubernur juga menanyai Augurius dan Eulogius, "Engkau juga menyembah Fructuosus?" tanya gubernur kepada Eulogius. Dan ia menjawab, "Saya bukan menyembah Fructuosus, melainkan Allah yang Maha Tinggi." Gubernur ternyata tidak berdaya menghadapi 3 saksi iman yang berani itu. Akhirnya Fructuosus bersama kedua diakonnya dijatuhi hukuman mati pada tahun 259. Mereka dibakar hidup-hidup. Santa Agnes dan Santo Fructuosus dan kawan-kawan,
Augurius dan Eulogius, doakanlah kami. Kak Carla Channel.